Terus ada pertanyaan yang kelima nih buat Bro Yudi dan Bro Hastings. Kalau debitur itu terkena virus corona, ya kan? Terus let's say lah worst case-nya adalah meninggal gitu. Kira-kira ada nggak dari pihak leasing mengcover atau menganggap itu lunas jika masa kreditnya sisa 1 tahun atau 2 tahun? Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan bagus ya. Jadi setiap proses kredit biasanya orang kredit itu menawarkan namanya credit protection. Jadi ada asuransi yang mengcover kredit. Nah, begitu misalnya fungsi credit protection itu begitu misalnya debitur ini terkena dampak seperti sampai meninggal ataupun jangankan bukan karena corona ya, tapi dia kecelakaan lalu lumpuh ya kan. Nah, asuransi kredit protectionnya tadi itu bisa mengcover pembayaran si customer ini. Jadi kalau dibilang ada nggak bantuan leasing kalau meninggal karena corona, ya bukan karena corona pun, kalau memang customernya lumpuh atau meninggal atau seperti apa gitu, ya memang ada. Kalau dari awal dia terdaftar di asuransi kredit protection. Jadi patokannya di ACP-nya, asuransi kredit protectionnya, bukan di masalah ada penyakit seperti apa, bukan. Oh gitu. Ya. Mungkin dari Bro Yudi ada tambahan? Oke, ya yang saya tangkap jika memang debitur pada saat pengajuan kredit, ketika mereka memang tidak membayar ACP atau asuransi kredit proteksi, atau yang kita sering dengar adalah ACP. Ya. Kalau misalkan mereka itu tidak mengajukan ACP pada saat awal pengajuan kredit, ya memang mereka tidak mendapatkan pelunasan jika terkena wabah sampai meninggal. Jadi kesimpulan yang saya simpulkan bahwa kalau misalkan debitur itu tidak mendapatkan apa-apa, meskipun kalau mereka meninggal karena wabah ataupun karena lainnya, karena memang sudah dijelaskan kalau misalkan memang debitur tidak Ada ACP. tidak menggunakan fasilitas ACP, mereka tidak apa-apa seperti itu. The next pertanyaannya adalah ketika di awal melakukan transaksi pembelian kredit dari pihak leasing itu diberi nggak sih pilihan ini mau pakai ACP atau tidak? Biasanya ditawarkan Dan dijelaskan. biasanya seperti itu. Tapi mungkin banyak juga customer nggak begitu detail tentang itu, ya kan, nggak begitu detail. Tapi boleh juga ditanyakan ke pihak leasingnya apakah mereka termasuk credit protection ini atau tidak. Kalau tidak termasuk, bisa juga kok ditambahkan lagi pada masa sekarang juga nggak apa-apa. Pada waktu masa kredit sedang berjalan. Iya, bisa juga. Yang pasti dia harus membayar nilai credit protection itu. Jadi misalnya dia udah setengah nih berjalan, setengah lagi mau dia nggak apa-apa, mau ditambahin nggak apa-apa. Oke. Ya, saya lihat dari kacamata para debitur atau orang yang ingin mengajukan kredit, kenapa kadang-kadang mereka tidak menggunakan asuransi jiwa ACP ini? Dikarenakan memang karena ada selisih cicilan yang memang mereka anggap itu sangat berarti, jadi mereka terkadang tidak membutuhkan, padahal fungsi dari ACP ini sangat besar. Ya, ACP ini fungsinya ya mengcover ketika si debitur itu meninggal dan ya kredit itu bisa dilunaskan. Mereka nggak berpikir sampai sejauh itu mungkin ya, karena kan selisih dari biaya kredit. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Berarti kesimpulannya adalah bisa tercover asal di awal debitur itu mau coba ikut asuransi credit protection. Iya. Oke. Berdasarkan wacana presiden yang diberi keringanan kredit kendaraan motor dan mobil adalah UKM, taksi online, ojek online, dan nelayan. Nah, kita tahu nih di beberapa leasing kan tidak mungkin mengapprove pengajuan mobil jika untuk taksi online. Nah, case-nya adalah ketika di awal pengajuan itu misalnya untuk mobil pribadi, mobil untuk keluarga,
tapi seiring berjalannya waktu, let's say dia dirumahkan karena isu virus corona ini, dan dia terpaksa untuk menarik taksi online. Nah, itu bagaimana tanggapannya Pak Astek? Apakah dia mendapatkan keringanan kredit atau tidak? Nah, ini sebenarnya jadi si malakama ya. Memang pertama-tama mobil itu diperuntukkan untuk mobil pribadi, bukan untuk mobil usaha. Nah, kalau di tengah perjalanan si debitur ini yang cicil mobil ini menggunakan mobil ini jadi mobil usaha untuk mendapatkan uang misalnya, ya memang sah-sah aja. Tapi kalau kita bawa case ini, apakah ini bisa dibantu oleh leasing atau finance? Mereka pasti menolak. Karena apa? Karena mereka akan kembali ke kontrak awal. Oh, kontrak awal. Iya, kontrak awal bahwa mereka itu bukan usaha. Mobil itu bukan untuk usaha dan dia bukan usaha. Nah, jadi memang di sisi lain kita mau juga membantu debitur ini. Kita mau juga membantu. Cuma di sisi lain emang nggak bisa dibantu gitu loh. Oh, jadi nggak bisa dibantu. Tidak bisa ya. Jadi menurut saya sih solusinya ada baiknya juga gimana kalau langsung ke leasing yang bersangkutan untuk dikomunikasikan apa adanya. Siapa tahu leasing tertentu ini bisa memberikan keringanan. Tentu kalau mereka memberikan keringanan, mereka akan melihat histori pembayaran dia juga. Oh, iya. Kalau memang selama ini mungkin bagus pembayarannya, mungkin akan sangat dibantu. Mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi kalau pada dasarnya dia nggak bisa. Tapi ya saya kasih solusi ya gimana kalau dicoba minta pendapat kepada leasing yang bersangkutan, siapa tahu bisa dibantu. Baik. Kalau menurut Bro Yudi bagaimana? Ya, sebenarnya yang disampaikan Bro Hastings ya sudah tepat ya. Sebenarnya kalau misalkan memang status berubah dari sebelumnya adalah karyawan, namun pada saat di tengah jalan memang karyawan tersebut itu berhenti karena satu dan lain hal. Jadi ya debitur itu mencari pekerjaan dan pekerjaan itu adalah taksi atau ojek online. Nah, memang sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pengajuan kredit, orang tersebut adalah mengajukan untuk pembelian atau pengajuan atau kredit cicilan kredit untuk mobil pribadi. Ya, itu adalah kesepakatan di awal kontrak. Namun ya kembali lagi, jika memang ada case tertentu bisa saja diajukan. Jadi ini sifatnya pengajuan. Jadi bisa di-approve ataupun tidak. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau pengajuan di awal untuk mobil pribadi keluarga terus di tengah jalan digunakan untuk taksi online, pada dasarnya tidak bisa, tapi lebih baik dan lebih disarankan untuk konsultasikan ke leasing masing-masing, barangkali diberi keringanan. Betul. Ya, begitu ya. Nah, siapa tahu bisa diajukan ya. Karena memang kondisi seperti ini sih. Ya. Oke. Jadi begini, the worst case-nya adalah begini. Let's say memang ini karyawan pertama cicilannya bayarnya lancar, terus tiba-tiba karena dampak virus corona ini dia terpaksa dirumahkan dari suami dan istri. Karena dirumahkan kan penghasilan tidak ada nih. Nah, ada yang bertanya, kalau saya sudah dirumahkan, memang saya mengajukannya sebagai karyawan dan kebutuhannya buat mobil pribadi, apa langkah yang paling baik buat saya lakukan? Jika ada pertanyaan dari customer atau teman-teman yang nonton video ini. Jadi gini ya, tadi saya dengarin dari case ini memang sama sekali pihak debitur ini atau yang cicil mobil ini nggak mampu lagi bayar ya. Karena istrinya berhenti bekerja, suaminya juga berhenti bekerja. Ya. Memang ini sangat susah ya. Semoga ya yang penonton ini nggak mengalami kondisi seperti ini. Memang sangat sedih sebenarnya kalau ini sampai terjadi ya. Cuman saya pikir ada dua solusi yang paling tepat yang menurut saya sementara ini adalah pertama-tama langsung konsultasikan keadaan ini kepada leasing. Siapa tahu mereka bisa memberikan kelonggaran atau siapa tahu mereka bisa memberikan solusi lain.
kalaupun mereka nggak bisa dikasih solusi, mungkin solusi lain yang bisa diambil adalah cari pembeli mobil yang bisa mobil ini di over kredit secara sah. Secara sah. Jadi jangan sampai dibuat bermain belakang atau mobil ini dijual sama orang, jangan sampai seperti itu. Karena itu melanggar hukum dan itu bisa dipidana. Jadi lebih baik kalau memang punya saudara misalnya, ya kan, mobil ini di over kredit aja secara sah. Gitu. Dia mungkin bisa dapat kembali uangnya berapa, ya kan, dan dia juga nama dia juga bersih dan mobil ini juga bisa pembayarannya lancar di leasing. Oke, baik. Mungkin barangkali ada tambahan dari Bro Yuli? Ya, kalau solusi dari saya memang ada dua juga ya. Dua. Yang pertama adalah pinjam ke teman terdekat. Ya, kalau memang tidak mampu bayar ya pinjam. Tapi proyeksikan apakah pinjaman ini akan bisa diselesaikan. Ya sama seperti jadi gali lubang tutup lubang ya. Tapi itu tidak dianjurkan. Nah, dan yang poin kedua adalah ya memang kita harus over kredit. Ya itu Tapi adalah solusi secara terbaik, sah ya, betul. tapi secara sah harus ya. secara sah. Nah, itu adalah jalan terbaik. Oke, saya rasa sih diskusi kita tentang keringanan kredit ini yang berdampak, saya rasa cukup ya dari kita semua. Oke, terima kasih atas waktunya dari kami channel Lokomotif. Saya Freddy Sidauro. Saya Hastings. Saya Yudi Munte. Semoga poin-poin yang kami sampaikan tadi bisa membantu teman-teman. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti komen di kolom komentar atau kontak nomor yang ada di kotak deskripsi. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai menit terakhir. Yuk bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tombol lonceng, komen dan like. Salam otomotif. Yes. Towermu gitu loh. Kok jadi agak gini? Harusnya di awal dan di akhir itu. Demikian hasil diskusi kami. Demikian yang hasil diskusi kami bisa kami sampaikan. Kurang kalau dua hari dibikin. 3, 2, 1. Bentar. Ini kita santai ya, jangan main. 3. Senyum dulu ya. Senyum dulu ya. Senyum dulu ya. Salam loko, gitu aja. Salam loko. Loko. Salam loko. Salam loko. Salam loko. Kurang ketegahan loh.